Pak Tua Guo dan orang kuat dari Balai Danyang kembali ke kota Baidi bersama-sama. Begitu kedua orang tua itu bertemu, terdengar suara haha. Pak Tua Guo tertawa dan memarahi, Pak Tua Ge, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Aku semakin bersemangat. Pak Tua Ge berkata sambil tersenyum, Pak Tua Guo, aku sudah lama menderita. Aku sudah menyiapkan anggur dan makanan yang enak. Kita berdua minum bersama. Aku harus menemui Nona dulu. Pak Tua Guo melambaikan tangannya dan berkata, Pak Tua Ge tahu temperamen Pak Tua Guo dan keras kepala, jadi dia membawanya untuk mencari Yao Ling. Melihat Ye Chen terbaring di tempat tidur dengan luka di sekujur tubuhnya, Pak Tua Guo tercengang. Dia menatap Yao Ling dan bertanya, apa yang terjadi? Pak Tua Ge sedikit malu. Telah terjadi pembunuhan di kota Baidi. Sungguh memalukan untuk membicarakannya. Ada kecelakaan kecil hari ini. Pak Tua Ge ragu untuk menceritakan keseluruhan ceritanya. Mendengar ini, wajah Pak Tua Guo menjadi pucat pasi. Hatinya tak kuasa menahannya. Setelah mendengar ini, dia langsung memarahi, apa yang harus kamu lakukan? Nona, kamu tidak pernah seberbahaya ini di jalan. Saat kamu tiba di kota Baidi, kamu masih saja merasa sangat sedih. Kamu, Guo sudah terlalu tua untuk tahu harus berkata apa. Tuan Guo, jangan salahkan Gelao. Dia tidak ingin hal seperti ini terjadi. Lagi pula, aku baik-baik saja sekarang. Yao Ling menasihati, orang tua ini tidak akan memberikan pelajaran yang panjang jika dia tidak memarahi. Kata Guo tua dengan galak. Gelao dimarahi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini semua salahnya. Baiklah, pelankan suaramu. Cedera Ye Chen tidak baik. Jangan ganggu dia, kata Yao Ling. Tuan Guo menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Setelah menatap Gelao, dia menatap Ye Chen dengan tatapan lembut di matanya. Dia berkata, anak ini benar-benar bintang keberuntungan nona muda. Saat dia sembuh, dia pasti akan menjadi pengawalnya. Setidaknya, dia tidak akan bisa pergi sebelum dokter datang. Tuan Guo, apa yang Anda katakan? Saya sudah melibatkannya sekali, dan saya rasa itu tidak terlalu buruk baginya. Yao Ling melotot ke arah Guo tua dan menyalahkannya. Guo Lao menghela napas, saya tidak bisa menahannya. Anak laki-laki ini lebih dapat diandalkan daripada anak laki-laki tua ini. Saya telah menempatkan Balai Danyang di bawah darurat militer penuh. Apapun harus dilakukan sendiri oleh orang-orang kepercayaan saya. Tidak akan terjadi apa-apa. Gerhard, Guo Laohun berkata, tidak ada yang mutlak. Anda tidak bisa menganggapnya enteng. Anak laki-laki ini telah berulang kali menyelamatkan nona muda dari bahaya. Anak laki-laki ini harus menemaninya. Ketika dia bangun, saya katakan kepadanya bahwa apapun kondisi yang dia inginkan, selama dia bisa melakukannya, dia akan dijanjikan. Guo tua, Nona Guo, saya pikir orang tua itu ada benarnya. Tuan Ge dan Tuan Guo berada di pihak yang sama. Yao Ling berkata, kamu akan membunuhnya. Kami tidak akan memaksanya. Selama dia mau, itu sudah beres. Kata Guo tua. Yao Ling terdiam beberapa saat. Dia tahu bahwa kedua lelaki tua itu hanya untuk kebaikannya, dan tidak mudah untuk marah kepada mereka. Dia ingin melakukan ini untuk sementara waktu, dan menunggu Ye Chen bangun. Kenapa? Bagaimana luka anak itu bisa pulih begitu cepat? Gelao tiba-tiba tampak curiga. Dia mendekati Ye Chen dan dengan hati-hati mengamati luka Ye Chen. Dia sebenarnya sembuh dengan kecepatan yang hampir terlihat oleh mata telanjang. Itu efek obat, kata Yao Ling. Gelao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, obat ini dibuat olehku. Aku tahu betul efeknya. Tidak secepat itu. Anak itu punya rahasia. Dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka seperti ini. Pada saat ini, roh kayu di tubuh Ye Chen telah berjalan sendiri, sehingga lukanya sembuh secara alami dan cepat. Setelah beberapa saat, Gelao, Guo Lao dan Yao Ling memperhatikan luka Ye Chen sembuh di bawah kelopak mata mereka. Mereka semua menarik napas dingin, lalu saling memandang. Gelao berkata, anak ini tampaknya benar-benar tidak sederhana. Dengan kecepatan pemulihan yang begitu cepat, sepertinya tidak perlu khawatir lagi di masa mendatang. Selama dia tidak mati, bocah itu bisa bertahan hidup, kata Guo tua sambil tersenyum. Pengawal terbaik untuk seorang nona muda. Gerhard mengelus jenggotnya dan mengangguk. Cedera Ye Chen pulih dengan cepat di bawah kombinasi muling dan pil. Butuh waktu kurang dari setengah hari bagi Ye Chen untuk bangun. Selain itu, napas dalam tubuh juga membaik dengan cepat, dan setelah 1 jam, pada dasarnya kembali ke keadaan puncak. Ge tua dan Guo tua terkejut. Ye Chen menatap kedua lelaki tua itu dengan sedikit rasa bersalah. Ketiganya saling memandang. Ye Chen menatap Ge Lao dan Guo Lao. Menatap mata kedua lelaki tua itu, Ye Chen menelan ludahnya dan mengalihkan pandangannya. Dia berkata, dua orang tua, jangan menatapku seperti ini, kan? Aku gugup. Ge Lao dan Guo Lao terbatuk dan kemudian menggerakkan mata mereka. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan mengerti. Pak Tua Guo berkata sambil tersenyum, sudah kubilang, adik kecil, aku berterima kasih atas bantuanmu atas nama Nona. Kau benar-benar penyelamat Nona. Kalau bukan karenamu, Nona pasti sudah meninggal. Ya, terima kasih. Hari ini, di bawah begitu banyak pembunuh, kau telah mengerahkan segala upaya untuk menyelamatkan Nona. Aku tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku padamu, orang tua.
Gelao juga cepat-cepat mengucapkan terima kasih. Melihat kedua lelaki tua itu, Ye Chen tahu bahwa tidak akan ada hal baik. Namun, dia tetap tenang dan tidak menunjukkan pakaiannya. Dia mengikuti kata-kata kedua lelaki tua itu dan berkata, "Di mana kalian? Ini bukan urusan pria jika kalian tidak membantu mereka. Adik kecil, sopan, aku mengagumimu." Guo Laoli segera mengacungkan ibu jarinya dan memuji. Lebih datar, lebih datar. Ye Chen berkata haha. Melihat Ye Chen bermain dengan mereka, Gelao dan Guo Lao tahu bahwa Ye Chen akan mengikuti mereka sepanjang waktu jika mereka tidak langsung menunjuk. Anak ini sangat licik. Gelao berpikir dalam hati. Guo berkata, "Adik kecil, lihatlah, kamu telah menyelamatkan nona muda kita berkali-kali. Ternyata kamu adalah penyelamat nona mudaku. Jadi, kamulah yang bisa melakukannya. Aku mohon kamu untuk tidak pergi sebentar dan tinggallah bersama nona muda untuk sementara waktu." Petik 2. Ya, adik muda juga tahu situasi nona muda, jadi kami berdua orang tua memiliki keberanian untuk meminta bantuan adik muda. Ge tua juga setuju. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, sangat berbahaya untuk tidak memperhatikan apapun. Jika kamu ingin aku membantu, kamu harus mempertaruhkan nyawamu. Jika aku memiliki kehidupan yang baik hari ini, aku akan mati. Ye Chen berpikir dalam hatinya, jika tidak cukup untuk membuatnya sehat, dia tidak dapat dengan mudah setuju, hal-hal seperti itu dari jauh lebih baik. Kedua orang tua itu juga melihat bahwa hari ini benar-benar berbahaya. Apa yang bisa kulakukan dengan kekuatanku? Jika bukan karena kedatangan Gerhardt yang tepat waktu, aku pasti sudah mati. Ye Chen berkata dengan wajah malu. Guo Lao berkata, "Adik kecil, apakah kamu tahu siapa kami? Bukankah kamu dari Balai Danyang?" Ye Chen berkata, "Tepatnya, kami adalah orang-orang dari Sekte Danyang. Balai Danyang hanyalah cabang dari Sekte Danyang, dan Nona adalah putri dari pemimpin Sekte Danyang. Jika kamu bersedia melindungi Nona mudaku, selama kita bisa melakukannya, kita pasti akan setuju." Guo berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen menyadari bahwa Yao Ling adalah putri dari pemimpin Sekte Danyang, dan identitas ini tidak biasa. Bagaimana mungkin putri pemimpin Sekte Danyang dibunuh? Apa yang terjadi? Ini bukan masalah kondisi. Itu karena aku terlalu lemah untuk berperan. Ye Chen masih memiliki wajah. Gelao berkata, "Adik kecil, kamu adalah penyelamat Nona. Selama kamu ada di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Bagaimana jika ini terjadi lagi? Bukankah aku sudah mati?" Ye Chen berkata. Gelao berkata, "Ini tidak mungkin, di Aula Danyang ini, ada banyak sekali guru yang bersembunyi. Selama ada sedikit gerakan, mereka akan menjadi yang pertama kali menyerang." Ye Chen melihat sekeliling dan berkata, "Karena penjaganya sangat ketat, aku tidak perlu tinggal." Ini tidak sama, adik kecil. Bagaimanapun, kita harus membantu kita dalam masalah ini. Selama itu adalah persyaratan yang kamu ajukan, kita akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Guo tua memegang tangan Ye Chen dan berkata. Ye Chen melihat bahwa waktunya hampir habis, dan dia tidak munafik. Dia berkata, "Aku bisa melindungi Yao Ling, apa yang Anda katakan dapat diperhitungkan. Selama saya mengajukan syarat, Anda akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Itu suatu keharusan. Kita bersumpah atas nama Danyang Song." Patua Guo bersumpah untuk melakukan segalanya. Ye Chen berkata, "Baiklah, aku akan tinggal di sini beberapa hari lagi." "Terima kasih banyak, adik kecil." Baik Tuan Ge maupun Tuan Guo sangat senang. Dengan adanya Ye Chen di sekitar, mereka merasa lebih aman. Ye Chen juga terdiam beberapa saat. Kedua lelaki tua ini percaya bahwa dia dapat melindungi roh obat. Apakah itu air otak? Jika dia sampai di puncak, dia bisa mengerti. Namun, semua hal dari Sekte Danyang adalah hal yang baik. Ketika saatnya tiba, beberapa pil dan sejenisnya akan memainkan peran penting di masa depan. Dengan cara ini, Ye Chen tinggal di Aula Danyang. Patua Ge memberi Ye Chen sebuah token. Lantai manapun di Aula Danyang bisa masuk. Jika Anda menginginkan barang-barang ini, Anda dapat mengambilnya. Ye Chen berpikir, pekerjaan ini tidak rugi, selama tidak ada yang salah, itu hanya menghasilkan banyak uang. Selain itu, pengawal Ye Chen meninggalkan ruangan bersama pengawal Ye Chen. Di paviliun tua, pemuda berjubah merah, setelah mengetahui berita tentang kegagalan pembunuhan, menjadi pucat. Kali ini, dia telah merencanakan dengan cermat. Bagaimana mungkin dia masih gagal? Ceritakan padaku detailnya. Pemuda berjubah merah berkata dengan suara rendah. Pemuda, di samping berkata, konon, seorang anak laki-laki menyelamatkan wanita muda itu saat itu. Jika bukan karena anak laki-laki itu, misi ini tidak akan gagal. Siapa itu? Mata pemuda berjubah merah menyala itu berbinar dengan cahaya dingin. Aku tidak tahu, itu hanya alam makhluk surgawi, tetapi ada banyak cara. Hanya sesaat kita harus menunggu Ge Lao dan mereka. Pemuda itu berkata dengan hati-hati. Pemuda berjubah merah itu mendongak menatap pemuda di sampingnya. Pemuda itu menatap mata gelap itu, dan hatinya berantakan. Maksudmu seorang pria di alam abadi menolak sesaat di tangan beberapa abadi dan Xuanxian. Pemuda berjubah merah itu berkata dengan senyum sinis. Menurutnya, itu hanya lelucon. Pemuda itu mengangguk, menurut informasi,
ini mungkin masalahnya. Pemuda berjubah merah itu berkata dengan suara rendah, pergi dan cari tahu dari mana pria itu berasal. Jika perlu, singkirkan dia. Ya, pemuda itu berjalan keluar dari pavilion. Kota Baidi, Ye Chen sedang makan malam bersama Yao Ling. Makan malam setiap hari adalah makanan berkhasiat obat. Ye Chen juga menikmati makanan berkhasiat obat bersama. Itu kata yang bagus. Jika Anda memakannya seperti ini, obat yang tersimpan di dalam tubuh tidak terhitung banyaknya. Setelah digunakan di masa mendatang, itu akan memainkan peran penting. Yao Ling, apakah Anda biasanya makan ini? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yao Ling menganggukkan kepalanya dan berkata, sejak kecil, aku sudah makan seperti ini. Setiap kali makan ada paduan makanan obat tertentu, dan bahkan mandi pun, itu adalah mandi obat. Petik 2. Itu kemewahan, tapi bagaimana bisa kau begitu miskin saat makan seperti ini? Ye Chen bertanya dengan ragu. Yao Ling mendesah tak berdaya, itu ada hubungannya dengan fisikku. Konstitusiku sama sekali tidak bisa menyimpan obat. Semua obat hanya bisa disimpan untuk 1 hari. Setelah beberapa saat, obat itu akan hilang perlahan. Ye Chen menganggukkan kepalanya dengan jelas dan bertanya lagi, bisakah kau membuat alkimia dengan konstitusi seperti ini? Yao Ling berkata, alkimia tidak perlu memiliki fisik yang bagus, hanya perlu atribut api internal yang cukup kuat, dan kemudian kau bisa mendapatkan api yang bagus, kau bisa memurnikan pil. Bukankah dikatakan bahwa alkimia perlu dikendalikan oleh kekuatan jiwa yang kuat? Itu alkemis biasa. Kita tidak membutuhkan kekuatan jiwa apapun untuk mengendalikan alkimia. Selama kita mengendalikan panas di tempat, kita bisa memurnikan pil yang bagus. Yao Ling menjelaskan. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan bertanya, aku tidak mengerti apa-apa. Kamu adalah putri dari pemimpin sekte Danyang, dan guru adalah seorang dokter ajaib. Siapa yang begitu berani membunuhmu? Pertanyaan ini menanyakan tentang rasa sakit Yao Ling, yang juga merupakan sesuatu yang tidak ingin dia bicarakan. Bagaimanapun, itu adalah urusan keluarga mereka di sekte Danyang, yang tidak nyaman untuk diungkapkan kepada orang luar. Ye Chen ragu-ragu ketika dia melihat Yao Ling. Dia tampak enggan untuk mengatakannya. Jadi dia berkata, aku hanya ingin tahu. Jika tidak nyaman untuk mengatakannya, aku tidak perlu menjawab. Yao Ling mengangguk, terima kasih atas pengertianmu. Ye Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya, aku sudah kenyang. Apakah kamu ingin jalan-jalan? Kemana? Mata Yao Ling berbinar. Ye Chen berkata, di mana lagi? Jalan saja bola-balik di Aula Danyang. Di luar berbahaya. Kalau ada pembunuhan, aku tidak bisa menjamin kita bisa kembali hidup-hidup. Kamu juga takut mati. Yao Ling berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, siapa yang tidak takut mati? Itu tergantung pada mengapa mereka mati. Yao Ling berkata, mati demi saudara, menikam pisau demi teman, mati demi orang kepercayaan, dan mati demi orang tua dan kerabatnya. Apakah ini? Ye Chen mengangguk dan berkata, hampir. Petik 2. Jadi, apakah aku temanmu? Yao Ling menatap Ye Chen. Matanya penuh dengan spiritualitas dan menantikan Ye Chen. Ye Chen menghindari tatapan Yao Ling dan berkata sambil tersenyum tipis, itu bisa dipertimbangkan. Bagaimana? Lagi pula, kamu majikannya. Aku pengawal. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Yao Ling, oh, suasana hatinya tampak sedikit buruk. Ye Chen sangat jelas dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berjalan di Aula Danyang, dari lantai pertama ke lantai 7, lalu dari lantai 7 ke lantai pertama. Selama proses ini, mereka jarang berbicara dan hampir tidak bersuara. Aku bilang, Guo tua, mengapa menurutku nona muda itu tertarik pada anak laki-laki itu? Gelao dan Guo Lao berdiri di belakang Ye Chen dan Yao Ling, menatap kedua orang yang semakin menjauh. Nona Guo berkata, nona baru berusia 17 tahun ini, baru saja memulai hubungan cintanya. Ye Chen menyelamatkan hidupnya beberapa kali dan hampir kehilangan nyawanya. Wajar saja jika nona memiliki ide seperti itu. Anak laki-laki itu juga sangat baik, tetapi aku tidak tahu apa asal-usulnya dan apakah dia layak untuk nona muda itu. Kata Gerhard, baguslah jika pria mencintai wanita dengan sengaja. Omong kosong jika mereka cocok satu sama lain. Berapa banyak bebek Mandarin yang dipisahkan oleh keluarga yang sama. Aku melihat nona muda itu tumbuh dewasa dan hanya berharap dia akan bahagia. Sisanya hanyalah kentut. Kata Guo tua, saya khawatir ini seperti ini, nona. Ge tua menghela napas. Bagaimana mungkin Guo tidak tahu apa yang dia maksud? Dia lahir dalam kekuatan Danyang Song. Terkadang dia tidak bisa menahan diri. Setelah berjalan dengan Yao Ling tidak terlalu tertarik dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ye Chen mengambil kesempatan ini untuk kembali ke kamarnya dan mulai berlatih. Dengan napasnya saat ini, dia dapat menerobos ke lantai 9 Tianxian, dan sudah waktunya untuk menerobos ke lantai 9 Tianxian. Kalau tidak, dia tidak mampu terluka oleh pembunuhan lain. Operasi Buku Alam, Ye Chen memadatkan aliran kekuatan abadi menjadi aliran deras, berdampak pada ladang ramuannya sendiri. Telah mencapai batas puncak Tianxian level 8. Hanya perlu sedikit dampak untuk menembus ke level Tianxian 9. Alamnya naik satu langkah, napas seluruh orangnya naik tiba-tiba. Dari kota Tianwu ke kota Baidi,
Ye Chen menekan alamnya sendiri dan mengumpulkan kekayaan yang sangat banyak. Sekarang, begitu terobosan terjadi, akumulasi aslinya akan meledak sepenuhnya, dan dalam sekejap, dia telah mencapai kekuatan tahap tengah lantai 9 Tianxian. Pergi ke Gelaonong dan dapatkan beberapa ramuan untuk dikonsolidasikan. Mata Ye Chen berbalik dan dia berkata sambil tersenyum. Kemudian dia keluar dari pintu dan menemukan Gelao di lantai 7 Aula Danyang. Melihat senyum Ye Chen, Gelao tahu bahwa pasti tidak ada yang baik, jadi dia bertanya, ada apa, Ye kecil? Sebelumnya adik laki-laki itu memanggil, dan sekarang kamu menjadi bocah daun. Kecepatan perubahan wajahmu benar-benar tidak ada bandingannya. Ye Chen berkata dengan tidak puas. Gelao haha tersenyum, berkata, katakan, apa masalahnya? Itu hanya terobosan, buat beberapa pil untuk mengkonsolidasikannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Gelao menyadari bahwa napas Ye Chen telah membaik. Dia mengangguk sedikit, lalu dengan satu telapak tangan, 3 pil emas muncul di tangan Gelao. Ambil 3 pil ini, setelah kamu meminumnya, kamu dapat menembus puncak lapisan ke-9 dari keabadian surga, dan menstabilkannya. Pil-pil itu juga memiliki efek memperkuat tubuhmu. Kata Gerhard. Ye Chen mengambil 3 pil dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Menurutku Nona tidak begitu senang hari ini. Apakah kamu membuatnya marah? Gerhard tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Ye Chen berkata, mana mungkin aku membuatnya marah? Gelao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, silakan. Bisakah kamu meninggalkan sisi Nona sesuka hati? Baiklah, begitu. Ye Chen tidak berdaya. Setelah dia kembali ke halaman dari lantai 7 Aula Danyang, dia mengurung diri di dalam kamar dan menelan pil. Setelah kekuatan pil itu tersebar di tubuhnya, Ye Chen merasakan kekuatan murni terus terkumpul. Kekuatan ini berasal dari 8 meridian luar biasa di tubuh, dan termasuk dalam kekuatan pengembaraan di antara 8 meridian. Di bawah kekuatan pil ini, bahkan menyatu di ladang ramuan. Setelah mengumpulkan kekuatan ini, Ye Chen segera merasakan napas seluruh tubuh dan mengangkat sebagian besar lagi. Setelah itu, Ye Chen meminum 2 pil berturut-turut. Setelah meminum 2 pil, semua sianli di tubuhnya terkondensasi bersama, dan ada lapisan tanah hitam di permukaan kulitnya. Ye Chen merasakan situasi tubuhnya, hampir semua kekuatan terkondensasi di dantian, dapat memaksimalkan penggunaan kekuatan abadi. Pil ini benar-benar ajaib, orang-orang di Sekte Danyang sangat senang. Ye Chen berkata dengan nada iri. Jika dia bisa menggunakan begitu banyak pil untuk membantu kultivasi, seperti orang-orang dari Sekte Danyang, dia pasti sudah mencapai alam keabadian. Nona Ge, silakan datang. Pada saat ini, Ye Chen mendengar seseorang berbicara di luar pintu. Dia segera turun dari tempat tidur, membuka pintu dan berjalan keluar kamar. Pada saat ini, Yao Ling sudah keluar dari kamar. Ye Chen datang ke sisi Yao Ling dan menjadi pengawalnya. Ye Chen menatap pria di depannya untuk mengundang roh obat. Ekspresi pria itu penuh hormat, dan dia tidak berani menatap roh obat. Dia menundukkan kepalanya setengah. Di mana Gerhard? Tanya Yao Ling. Gerhard mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Nona muda. Silakan ikut dengan saya, Nona. Pria itu menundukkan kepalanya. Saya baru saja datang dari Tuan Ge untuk waktu yang singkat. Dia benar-benar tahu bagaimana melakukan sesuatu. Jika Anda ingin memberitahu saya sesuatu, itu akan berakhir. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Ini tentang urusan internal Sekte Danyang. Kata pria itu, ini sangat sederhana, tetapi juga memberitahu Ye Chen secara langsung, Anda bukan orang Danyang Zong, tidak perlu tahu. Ye Chen tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, silakan pimpin jalan. Saya tidak perlu tahu pengawal ini, tetapi saya tetap harus mengikuti masa lalu. Pria itu tidak mengatakan apa-apa. Dia berkata kepada Yao Ling, Nona, silakan ikuti saya. Setelah itu, pria itu berbalik dan berjalan menuju luar halaman. Mata Ye Chen sedikit menyipit saat dia berbalik. Dia selalu merasa ada yang salah dengan dirinya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu. 3 orang keluar dari halaman, Yao Ling dan Ye Chen mengikuti pria itu menuju ke arah Aula Danyang. Ada koridor panjang dan sempit antara Aula Danyang dan halaman. Biasanya butuh waktu beberapa saat untuk berjalan melewatinya. Selain itu, tempat ini relatif terpencil, dan hanya sedikit orang yang berjalan di sekitar sini. Sekarang lebih tenang. Begitu Ye Chen melangkah ke koridor ini, seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Perlahan-lahan, dia menyebarkan kekuatan jiwanya untuk merasakan gerakan di sekitarnya. Dia bahkan tidak dapat mendengar suara cacing yang merayap. Ada masalah. Pasti ada masalah. Hati Ye Chen tiba-tiba berubah. Matanya menatap pria yang memimpin jalan di depannya, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia tiba-tiba meraih tangan Yao Ling dan mencubitnya dengan keras. Yao Ling tertegun dan tubuhnya membeku. Dia tidak tahu bagaimana Ye Chen tiba-tiba menggenggam tangannya dan tersipu malu. Namun, ketika dia melihat mata Ye Chen, itu adalah tangan yang lain. Mata Ye Chen tampak mengerikan dan gugup. Dia menatap mata Ye Chen dan menatap pria di depannya. Dia sepertinya memahami sesuatu di dalam hatinya. Kakak, di mana Gerhard sekarang? Kita bisa pergi sendiri, jadi kita tidak perlu repot-repot memimpin jalan.
Mata Ye Chen menjadi alami dan berkata sambil tersenyum. Itu di depan. Aku akan ke sana juga. Pria di depan berkata dengan tenang. Ye Chen berpikir cepat dalam benaknya. Jika pria ini ada di sini untuk membunuh Yao Ling, dia tidak mungkin menjadi satu-satunya yang membunuh Yao Ling. Pasti ada orang lain yang melakukannya. Begitu mereka melakukannya pada saat yang sama, itu pasti suatu keharusan. Jika Anda melakukannya di Istana Danyang, Anda harus datang dengan tujuan membunuh. Selain itu, orang-orang ini adalah orang mati. Hanya orang mati yang berani melakukannya di Yang Mulia Danyang. Selama Anda membunuh Yao Ling, tidak masalah apakah mereka dapat pergi hidup-hidup atau tidak. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa koridor ini begitu panjang? Ye Chen melihat ke depan, dan mereka kurang dari setengahnya pergi. Jika seseorang ingin melakukan sesuatu, dia harus memilih untuk melakukannya di tengah koridor. Dengan cara ini, tidak peduli pihak mana yang datang untuk menyelamatkan, ada jarak tertentu. Waktu yang dihabiskan oleh jarak ini cukup bagi yang kuat untuk membunuhnya dan Yao Ling 2 kali. Jarak dari posisi tengah semakin dekat, tangan Ye Chen yang memegang Yao Ling juga semakin erat. Yao Ling mengerutkan kening kesakitan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika dia mencapai posisi tengah, pria itu tidak berhenti dan terus berjalan di depan. Namun, Ye Chen sama sekali tidak rileks. Jika pria itu tidak berhenti, itu tidak berarti dia tidak akan bergerak. Tepat saat dia memikirkannya, rasa membunuh yang menakjubkan tiba-tiba menyelimuti dia dan Yao Ling. Ye Chen merasakan krisis besar, bahkan krisis kematian. Tampaknya selama pihak lain punya ide, dia akan hancur berkeping-keping. Kemudian, dari koridor di sekitar, ada 6 pembunuhan. Ke-6 pembunuhan ini adalah teror yang sama. Mereka mendekat dengan cepat begitu mereka muncul. Tampaknya mereka akan membunuh Ye Chen dan Yao Ling dengan kekuatan guntur. Ye Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Di bawah kesempatan membunuh yang begitu kuat, bahkan jika dia memiliki kekuatan sihir yang besar, dia tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, semua ini datang begitu cepat sehingga dia tidak punya cukup waktu untuk menanggapi. Hapus, nenek, eja. Ye Chen memarahi dalam hatinya. Bagaimanapun, dia sudah mati. Jika dia bisa menarik bantal sebelum dia meninggal, itu tidak akan menjadi kerugian. Ketika Ye Chen siap untuk bertarung dengan keras, sebuah suara rendah bergema di udara, kamu akhirnya menunjukkan taringmu. Tubuh pria yang berjalan di depan bergetar, wajahnya tiba-tiba berubah, dan kemudian, dia tidak ingin berbalik dan bergegas menuju roh obat, kecepatannya mengejutkan. Kemudian, pada saat ini, cahaya pedang yang tajam meraung, lebih cepat dari pria itu. Di antara cahaya listrik dan batu api, cahaya darah memercik, dan kepala pria yang bergegas ke Yao Ling terbang dan meledak di udara. Menurutmu apa ini? Apa kau masih bisa bersikap sombong di bawah hidungku? Sosok Gelao muncul di ujung koridor, membunuh banyak orang. Baru saja pedang itu digunakan olehnya. Kita bisa membayangkan betapa mengerikannya wilayah Gelao. Kemudian, kehampaan bergetar, dan terdengar teriakan. 6 pembunuh asli menghilang dan 6 mayat terlempar keluar dari kehampaan. Nona, kau terkejut. Gelao datang dan berkata kepada Yao Ling. Geling berkata, menggelengkan kepalanya lebih awal, aku sudah bilang bahwa aku tidak akan membiarkan hal terakhir terjadi lagi. Tentu saja, aku harus lebih berhati-hati. Selain perlindungan ketat dari Ye Xiaozi, ada banyak orang kuat yang bersembunyi di kegelapan yang telah mengikuti nona muda itu. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang berani menyerang nona muda itu, dia akan mati. Gerhardt berkata dengan percaya diri. Ye Chen menghela napas dan berkata, kau yang mengatakannya. Aku sangat gugup tadi. Jika kau tidak memiliki keterampilan ini, kita akan tamat dengan kekuatanku tadi. Gelao berkata sambil tersenyum, jika aku memberitahumu lebih awal, aku tidak akan bisa menarik bajingan-bajingan ini. Ada lebih banyak orang di Aula Danyang daripada mereka. Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata. Gelao berkata, mungkin, jika mereka tidak muncul dengan sukarela, tidak ada yang tahu berapa banyak lagi yang ada. Ini adalah operasi rahasia, kita tidak boleh mempublikasikannya, kita akan terus menangkap ikan besar. Kamu menjadikan kami sebagai umpan. Kamu benar-benar jahat. Ye Chen berkata dengan tidak puas, aku takut tadi, butuh sedikit kompensasi spiritual. Gelao menatap Ye Chen dan berkata, kompensasi spiritual apa? Aku belum menyelidiki tanggung jawabmu karena bersikap kasar kepada nona tadi. Lihat, apa yang kamu lakukan dengan tangan nona. Ye Chen kemudian bereaksi, dengan cepat melepaskan tangannya, wajah roh obat itu sedikit merah. Ye Chen juga merasa sedikit malu, dan berkata, aku tidak melindunginya, ada alasannya. Nonaku sudah sangat besar, selain orang-orang tua yang melihat pertumbuhan nona, tidak ada orang muda sepertimu yang pernah menyentuh nona. Kau memang pria yang seperti itu. Itu terlalu berlebihan. Apa yang terjadi padaku? Aku masih memegangnya dalam perjalanan ke kota Baidi. Ye Chen bergumam dalam mulutnya. Apa? Gelao mengerutkan kening dan mendengar sesuatu dengan cara yang tersembunyi. Ye Chen berkata, tidak ada, bukan kompensasi spiritual, tidak memberi, aku tidur perlahan-lahan, Tuhan selalu bisa. Anak laki-laki itu harus tahu identitasnya sekarang. Kau adalah pengawal nona, dan kau harus mengikuti nona sepanjang waktu, kata Ge.
bisakah kita mengikuti makan, dan pergi ke kamar mandi untuk tidur? Ye Chen berkata, seberapa dekat? Jika aku benar-benar dekat, apakah kau akan setuju? Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Ye Chen meletakkan tangannya di tangannya dan pergi ke halaman belakang. Gelao juga terdiam, dan roh obat itu tersenyum, tidak apa-apa, dia juga tidak perlu mengikutiku sepanjang hari. Selain itu, ada begitu banyak orang kuat yang cerdas dan gelap yang melindungi, aku tidak akan bisa baik-baik saja tanpa meninggalkan Aula Danyang. Gelao menghela nafas, Nona, Anda bisa bertahan beberapa hari. Saya telah menerima berita bahwa dokter akan berada di kota Bai di dalam waktu kurang dari setengah bulan. Benarkah? Kata roh obat itu, benar-benar hebat, saya sudah lama tidak bertemu Tuan. Dia orang tua, dokter itu sudah tahu tentang Nona. Ketika dokter itu datang, dia akan bisa memperjuangkan ketidakadilannya. Kata Gelao dengan sungguh-sungguh. Meskipun kakak laki-laki juga murid Tuan, dia juga tuan dari klan kecil itu. Apa yang bisa Tuan lakukan padanya? Katanya sambil menggelengkan kepala, paling-paling, menegur beberapa patah kata, dan memperingatkan beberapa patah kata. Dokter mungkin seperti ini, tetapi dukun tidak bisa seperti itu. Menurut temperamen dokter, pasti akan membuat putranya sangat malu. Gelao berkata sambil tersenyum. Dokter dukun juga ada di sini. Roh obat itu berkata dengan heran. Gelaudian berkata, kali ini, dokter dukun tahu bahwa Nona telah mengalami semua kesulitan sepanjang jalan, dan tiba di kota Kaisar Putih, dan juga sangat senang datang dan melihat. Pada awalnya, dokter dukun juga ingin menjadikan Nona sebagai muridnya. Hanya kepala keluarga yang memintanya untuk beribadah di bawah pintu dokter, tetapi semua orang tahu bahwa dokter dukun sangat menghargai Nona, dan Nona sering berbicara tentang studi penyulingan obat dengan dokter dukun. Hubungannya tidak sama, Paman Yong sangat baik, tetapi dia bukan orang aneh yang dikatakan orang lain, kata Yao Ling sambil tersenyum. Mungkin hanya untukmu menjadi orang normal. Gelao berkata sambil tersenyum. Di gedung tua, pemuda berjubah merah menerima buku. Setelah membaca isi buku, pemuda berjubah merah mengerutkan kening dan mendesah dalam-dalam. Sepertinya adik perempuanku masih dalam kehidupan yang buruk sekarang. Pemuda berjubah merah itu berkata pada dirinya sendiri. Apa yang harus kami lakukan padamu, nak? Kata pemuda di sampingnya, hentikan semua pembunuhan dan berangkatlah ke kota Kaisar Putih besok, kata pemuda berjubah merah. Ya, pemuda itu mengangguk dan kemudian melangkah pergi. Mata muda berjubah merah itu masih berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Dia berhati-hati sepanjang jalan, tetapi masih tidak ada roh obat pembunuh, dan hatinya marah. Apakah gadis kecil itu benar-benar tidak boleh hidup sama sekali? Atau, bukankah sudah waktunya? Pemuda berjubah merah itu berbisik. Di istana Danyang, Ye Chen mengetahui bahwa masih ada hampir setengah bulan untuk pergi, hatinya agak kusut, dan senang dengan depresi. Senang karena akhirnya bisa pergi dari sini, dapat menikmati kehidupan yang diinginkan dengan bebas, tertekan karena tidak lagi dapat menikmati pil Danyang Zong, ini adalah kehilangan yang sangat besar. Nona Yao Ling, apakah gurumu seorang tabib ajaib? Tanya Ye Chen penasaran. Ya, jadi jika kau punya sesuatu di masa depan, kau bisa datang kepadaku. Jika guruku yang melakukannya, kau tidak akan mati. Ada keajaiban seperti itu. Ye Chen percaya dengan setengah ragu. Roh obat itu mengangkat kepala kecilnya dan berkata, itu wajar, atau guruku tidak akan mati. Bagaimana bisa gelar itu diberikan? Apakah ada tabib dukun lain yang tidak baik? Tanya Ye Chen. Itu pamanku, roh obat itu menunjuk. Dia benar-benar seorang dukun, dan kau tidak menyembuhkan siapapun. Tanya Ye Chen penasaran. Paman Yong bukan tabib dukun sungguhan. Dia telah mempelajari pil baru, tetapi dia telah gagal berkali-kali, jadi dia disebut dukun, tetapi tidak ada yang dapat menyangkal tingkat penyulingan obat pamanku yang luar biasa. Jadi, dukun sama sekali tidak biasa-biasa saja. Ye Chen mendengar ucapan itu dan berkata tanpa diduga. Tentu saja, jika Dr. Yong Su Yong dapat bertahan di Sekte Danyang, apakah dia masih memiliki posisi yang terpisah? Yao Ling berkata dengan pasti. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, begitulah. Konon pengobatan dukun sangat buruk dan sering menyembuhkan orang mati, jadi disebut dukun. Alkimia paman guru dukun tidak lebih buruk dari Master Sengi, tetapi dia lebih suka tantangan. Dia tidak suka menyempurnakan alkimia selangkah demi selangkah. Selalu ada beberapa ide yang fantastis. Oleh karena itu, pedang itu bias. Jika Anda ingin memurnikan pil yang tidak tersedia di dunia, hanya saja kegagalan lebih banyak daripada keberhasilan. Yao Ling masih sangat terpaku pada alkimia dukun. Ye Chen berkata, tetapi tingkat kegagalannya terlalu tinggi. Perjalanan setiap pil membutuhkan proses kegagalan, yang melibatkan banyak pengetahuan tentang pemurnian obat, dan Anda tidak akan memahaminya setelah saya memberi tahu Anda. Kata Yao Ling. Ye Chen merasa diremehkan. Karena tabib ajaib akan datang, tolong bantu aku meminta beberapa pil di tangan tabib, seperti pil Kibao Huihun, pil Jiuxuan Huanhun, King Ning Soudan, dan sebagainya. Ye Chen berkata dengan santai. Yao Ling memutar matanya dan berkata, menurutmu pil-pil dari Sekte Danyang semuanya diambil. Pil-pil ini adalah pil tingkat atas di seluruh negeri dongeng. Tuanku hanya seorang alkemis kelas 1, dan belum tentu ada pil-pil ini.
Petik 2. Ramuan yang digunakan untuk memurnikan pil-pil ini sangat langka. Beberapa orang tidak mengumpulkannya sepanjang hidup mereka. Jangan berpikir bahwa sekte Danyang kita adalah gudang pil, dan semuanya ada di sana. Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, aku baru saja mengatakan itu. Tanpa ini, ada baiknya mengganti beberapa pil lain, seperti Jiu Qiao Jindan, Huang Jidan, dan Tian Jidan. Yao Ling memutar matanya lagi dan berkata, kamu benar-benar menginginkan lebih. Kalau begitu aku akan meminta beberapa pil kepada Sifu. Dan juga merupakan sejenis pil umum yang dapat meningkatkan kekuatan bertarung dan meningkatkan kekuatan abadi. Kualitasnya jauh lebih baik daripada pil lain yang dapat Anda lihat di luar, termasuk yang ada di Aula Danyang. Baiklah, baiklah, Ye Chen berkata tanpa daya. Dia mengira bahwa tabib ajaib dari Sekte Danyang akan mengambil tindakan apapun, seperti pil Kibao Huihun, dan Jiu Qiao Jindan. Tampaknya dia benar-benar menginginkan lebih. Dalam sekejap mata, 10 hari kemudian, sebuah kereta mewah datang berderap di sepanjang jalan kuno di luar kota Baidi. Kereta itu ditarik oleh serigala iblis angin berkepala 7 yang besar. Kereta mewah ini dan serigala iblis angin yang besar menarik perhatian banyak orang di luar kota Kaisar Putih. Tampaknya pemandangan seperti itu jarang terjadi. Kereta itu berhenti di luar kota Baidi. Seorang pemuda berjubah merah melompat keluar dari kereta. Pupil matanya yang bertinta pekat menatap 3 karakter besar, kota Baidi, tetapi tidak ada gelombang di matanya. Kemudian, pemuda itu melangkah masuk ke kota Kaisar Putih, diikuti oleh 4 atau 5 pemuda. Pergerakan di luar kota telah lama diketahui oleh Aula Danyang. Di Aula Danyang, Gelao dan Buo Lao duduk di kuil dan saling memandang. Gelao berkata, Tuan Muda akan datang. Kita masih harus pergi menemuinya. Jika bukan karena Tuan Muda, kita tidak akan begitu malu. Bagaimana mungkin Nona bisa menderita begitu banyak? Guo Tua mendengus dan berkata dengan sangat tidak puas. Tidak peduli bagaimana, dia juga seorang Tuan Muda, dan pasti ada beberapa etiket yang dangkal. Kata Gerhard, Tuan Guo secara alami mengerti bahwa tidak peduli hal-hal seperti apa yang dilakukan, Tuan Muda, dia adalah patriark kecil, dan mereka hanyalah murid Sekte Danyang. Orang-orang Gelao dan Buo Lao berjalan keluar dari Aula Danyang dan datang ke jalan. Mereka bertemu dengan orang-orang berjubah merah. Saya tidak tahu apakah Anda berada di kota Kaisar Putih. Saya harap Anda dapat memaafkan saya jika Anda tidak diterima. Gelao dan Buo Lao sama-sama mengepalkan tangan dan memberi hormat. Jangan terlalu sopan, kalian berdua yang lebih tua. Sungguh memalukan bagi saya, pemuda berjubah merah berkata sambil tersenyum. Tuan Muda, silakan. Gelao juga tidak terlalu pura-pura, dia membuat gerakan tolong di sampingnya. Pemuda berjubah merah segera melangkah di depan yang lain dan tiba di Aula Danyang. Pemuda berjubah merah menyala bertanya sambil tersenyum, saya mendengar bahwa adik perempuan saya telah tiba di kota Baidi. Saya datang untuk menemuinya. Di mana dia sekarang? Getua dan Buo Tua sama-sama kedinginan. Apakah Anda ingin menemuinya atau bagaimana cara membunuhnya? Meskipun hati mereka begitu memikirkan hal itu, tetapi kedua lelaki tua itu juga tidak menunjukkannya. Tuan Guo berkata, Nona ada di halaman belakang. Saya akan meneleponnya sekarang. Saya akan menemui Anda secara langsung. Pemuda berjubah merah itu berkata sambil tersenyum. Pak Tua Guo tidak banyak bicara, jadi dia membawanya ke halaman belakang. Di halaman belakang, Yao Ling dan Ye Chen sedang minum teh dan mengobrol di halaman. Mereka mendengar seseorang di luar halaman berteriak dengan antusias, adik perempuan, kakak laki-laki datang menemuimu. Yao Ling terkejut di dalam hatinya, lalu menatap Ye Chen, dua orang itu saling berhadapan, Ye Chen mengangguk. Yao Ling merasa lega, lalu berdiri dan pergi ke pintu. Dia bertemu dengan pemuda berjubah merah di pintu. Kakak laki-laki, suara Yao Ling lembut. Pemuda berjubah merah itu tertawa dan berkata, Nona, lama tidak bertemu, apakah kamu banyak menderita selama perjalanan? Senang sekali bisa datang ke kota Baidi. Aku tidak akan menderita sebanyak itu di masa depan. Guo Lao, Gelao, Ye Chen mendengar kata-kata seperti itu, hampir tidak muntah. Akting orang ini sangat menakjubkan, menjijikkan. Jika bukan karena Anda, Yao Ling tidak akan begitu menderita. Itu semua berkat Anda, Yao Ling berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa untuk makan sedikit pahit. Kuncinya adalah bahwa pengalaman ini telah banyak membantu saya. Saya telah belajar banyak. Pemuda berjubah merah berkata sambil tersenyum, senang sekali bisa panen, dan ayah saya akan sangat senang saat itu. Pemuda berjubah merah menatap Ye Chen dengan sepasang pupil tinta. Matanya dalam dan tak tertandingi, dan dia berkata dalam hatinya, apakah ini orang yang melindungi roh pengobatan sepanjang jalan? Ye Chen dan keempat matanya, tidak ada niat untuk menghindar, pemuda berjubah merah menyala itu berkata sambil tersenyum, apakah Anda yang mengawal adik perempuan saya sepanjang jalan ke kota Baidi, dan kemudian menyelamatkan saudara perempuan saya di jalan-jalan kota Baidi? Ye Chen berkata pelan, ya, ini aku. Pemuda berjubah merah berkata, atas nama Sekte Danyang, aku mengucapkan terima kasih. Ye Chen berkata, jangan mengucapkan kata-kata sopan ini. Aku lebih suka bersikap praktis. Ratusan ribu ramuan tidak cukup, dan puluhan ribu di antaranya tidak cukup.
Pemuda berjubah merah tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kakak, kamu benar-benar menarik. Kamu orang yang terus terang. Aku harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan adik perempuanku." Kemudian dia melemparkan sebuah tas kepada Ye Chen, ada 300 pil di dalamnya, yang dapat meningkatkan kekuatan bertarung, menyembuhkan luka, dan meningkatkan kekuatan spiritual. Aku ingin tahu apakah kamu puas dengan itu. Jika aku tidak puas, aku akan mengirim seseorang untuk mempersiapkannya. Puas? Tentu saja puas. Tidak sama dengan Cilde. Ye Chen mengangkat tas di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu dari mana saudaraku berasal. Tanya pemuda berjubah merah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya hanya orang biasa, tidak layak disebut. Pemuda berjubah merah berkata sambil tersenyum, saudaraku, Anda benar-benar bisa melucu. Karena Anda tidak ingin mengatakannya, saya tidak akan bertanya. Setelah itu, pemuda berjubah merah berkata kepada Gelao, saya telah mendengar tentang kota Kaisar Putih. Itu harus diselidiki dengan ketat. Sungguh penghinaan untuk berani melakukan tindakan berani seperti itu di kota Baidi. Tuan Ge dan Tuan Guo memarahi diri mereka sendiri dalam hati, dan mereka juga memeriksa kentut mereka. Anda melakukannya, apa yang masih Anda pura-pura lakukan di sini? Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan mencari tahu kebenarannya dan dokter ajaib akan segera datang. Saya akan memiliki akun pada saat itu. Kata Gelao, dan dengan sengaja menyebutkan dokter ajaib itu untuk membangunkan pemuda berjubah merah api. Jangan main-main, atau kau tidak akan bisa menjelaskannya. Pemuda berjubah merah itu berkata sambil tersenyum, saya baru tahu kalau guru akan datang, jadi saya datang untuk menemui adik perempuan saya dan bernostalgia dengan guru saya. Kami sudah lama tidak bersama. Pemuda berjubah merah itu adalah guru muda Sekte Danyang. Sesuai namanya, ia memiliki sepasang murid yang luar biasa. Sepasang murid ini tidak hanya cantik dan pintar, tetapi juga dapat mengamati perubahan yang paling halus saat memurnikan obat. Dengan cara ini, saat memurnikan obat, kemungkinan keberhasilan akan sangat meningkat, dan kualitas pil akan sangat tinggi. Ini adalah ketergantungan terbesar murid obat, dan juga salah satu alasan mengapa ia telah menjadi jenius yang diakui di Sekte Danyang. Namun dibandingkan dengan Yao Ling, muridnya tidak begitu bagus. Yao Ling tidak memiliki prestasi atau fitur khusus apapun. Ia memiliki bakat yang sangat tinggi dalam alkimia. Ia sering dapat menarik kesimpulan dari satu contoh. Untuk sejenis pil, ia dapat disempurnakan dengan cepat dan dapat ditingkatkan pada dasar aslinya. Terlebih lagi, kepekaan Yao Ling terhadap obat abadi berkali-kali lipat lebih tinggi daripada orang biasa. Ia dapat merasakan secara mendalam situasi dalam proses pemurnian obat abadi. Tepatnya, hal itu dapat diprediksi sebelumnya. Dengan bakat seperti itu, alkimia Yao Ling jauh lebih tinggi daripada Yao Tong. Yao Tong penuh dengan kecemburuan terhadap Yao Ling, dan takut Yao Ling akan merampas tahta patriarkinya, jadi ia mencoba menyingkirkan Yao Ling. Kali ini Yao Ling keluar untuk merasakan makna dari pemimpin Sekte Danyang, yaitu membiarkan Yao Ling keluar untuk melihat dunia. Dan ini telah menjadi kesempatan besar bagi Yao Tong untuk berurusan dengan Yao Ling. Namun, Yao Tong tidak menyangka bahwa ia tidak berhasil sepenuhnya. Sebaliknya, ia menambahkan banyak warna pada Yao Ling. Yao Ling tidak mengolah dirinya sendiri, tetapi semua jenis pertunjukan membuktikan satu hal, takdir surga. Yao Tong tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Kali ini ia telah kehilangan kesempatan terbaik, tetapi itu tidak berarti bahwa ia akan melupakannya. Kesabaran hanya sementara, dia harus menjadikan dirinya seorang jenius unik dari Sekte Danyang, penerus masa depan dan penguasa masa depan Sekte Danyang. Ini adalah mimpinya. Malam harinya, Gelao menyiapkan jamuan makan untuk menyambut angin. Meskipun dia membenci murid pengobatan, dia tetap harus melakukan pekerjaan yang dangkal. Bagaimanapun, dia adalah seorang patriark kecil. Di jamuan makan, semua orang benar-benar menyadari kulit murid pengobatan yang lebih tebal daripada dinding, dan ada ledakan makian di hati mereka. Kakak Ye, aku ingin bersulam untukmu. Terima kasih telah menyelamatkan adikku. Yao Tong mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen tersenyum tipis, berkata, kumpulkan uang, dan orang-orang menghilangkan bencana. Setelah itu, Ye Chen menghabiskan semua anggur di gelas. Dia mengatakan ini, yaitu, dia tidak ingin sepenuhnya menyeret dirinya ke dalam pertempuran Danyang Zong dan mengajukan posisinya. Aku hanya mengambil uang, jangan limpahkan amarahmu padaku. Yao Tong bukan orang bodoh. Secara alami, dia dapat memahami arti kata-kata Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, aku mengerti. Aku mengerti, tetapi kakak Ye sangat berbakti. Itu juga merupakan berkah dari adikku untuk menemukan orang yang tepat. Yao Tong tidak ingin melepaskan Ye Chen begitu saja. Namun, meskipun Ye Chen tidak ingin membuat masalah, dia tidak takut akan masalah. Jika kamu harus meminta masalah padaku, aku akan membuatmu kesulitan. Baik Gelao maupun Guo Lao adalah rubah tua. Secara alami, mereka dapat mendengar makna tersembunyi dalam dialog antara Ye Chen dan Yao Tong. Dari percakapan pertama antara kedua orang itu, mereka sudah mulai bertarung secara diam-diam. Ye Chen berusaha keras untuk membersihkan dirinya sendiri, sementara Yao Tong berarti bahwa dia tidak akan pernah melepaskan Ye Chen begitu saja.
Meskipun Ge tua dan Guo tua mengetahuinya dengan baik, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka berharap kesalahpahaman akan semakin dalam dan mengikat Ye Chen ke pihak Yao Ling. Dengan cara ini, bahkan jika Ye Chen tidak ingin melindungi Yao Ling, dia tidak bisa pergi. Mereka adalah dua rubah tua. Karena ini masalah uang, ini masalah kesetiaan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memiliki kredibilitas? Ketika dokter datang, aku akan pergi, kata Ye Chen sambil tersenyum tipis. Yao Tong berkata, apa yang dikatakan saudara Ye, di dunia ini, kejujuran adalah kebutuhan utama. Izinkan saya bersulang. Ye Chen mengangkat gelas anggurnya dan meminumnya bersama Yao Tong. Ge Lao, berapa hari lagi tuanku akan tiba? Yao Tong bertanya setelah meletakkan gelasnya. Ge berkata, dukun itu akan datang ke sini selama 2 hari. Ge Lao secara khusus menyebutkan dokter dukun. Ketika dia mendengar kata-kata itu, dia gemetar. Dia takut pada dukun itu. Dia harus mulai membicarakannya ketika dia masih kecil. Singkatnya, di seluruh sekte Danyang, seharusnya dokter dukun yang paling ditakuti. Sudut mulut murid kedokteran berkedut beberapa kali, berkata, dokter dukun juga datang. Ge Lao tahu bahwa Yao Tong takut pada dukun, jadi dia menyebut dukun itu. Sekarang, melihat ekspresi Yao Tong, dia merasa sangat senang di dalam hatinya. Ya, dukun itu tahu bahwa nona muda telah tiba di kota Baidi dan berkata bahwa dia akan datang untuk melihatnya. Kata Gerhard, murid kedokteran itu, oh, sekali. Lalu minum seteguk anggur, setelah itu, murid kedokteran itu jarang berbicara. Setelah 3 putaran minum, perjamuan itu berakhir. Ye Chen dan Yao Ling kembali ke halaman belakang, tetapi Yao Tong tidak tinggal di Aula Danyang. Setelah meninggalkan Aula Danyang, tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Tuan Guo, apakah Anda melihat ekspresi bahwa Tuan muda tahu dukun itu akan datang? Dalam hati saya, ini adalah kehidupan yang bahagia. Menunggu dukun itu datang, Anda tidak akan memiliki kehidupan yang baik, haha. Ge Lao tertawa terbahak-bahak. Guo tua berkata sambil tersenyum, ini semua adalah gejala sisa yang ditinggalkan ketika saya masih kecil. Seluruh Aula Danyang adalah dukun dan dapat mengguncang amarah anak itu. Ini adalah satu hal yang jatuh satu hal, haha. Old Ge dalam suasana hati yang baik. Old Ge memikirkan kata-kata Ye Chen di perjamuan dan bersenandung, anak laki-laki Ye kecil itu telah menyingkirkan dirinya sendiri sepanjang waktu hari ini. Tampaknya dia sangat enggan untuk pergi ke air berlumpur kita. Old Guo berkata sambil tersenyum, dia tidak ingin pergi sekarang, tetapi dia harus pergi. Arti dari tuan muda sangat jelas. Dengan kecerdasan anak itu, dia pasti sudah tahu. Begitu Gerhard mendengarkan, dia juga tertawa. Setelah Ye Chen kembali ke kamarnya, dia menarik napas dan mengingat kata-kata Yao Tong, lalu dia tersenyum pahit. Murid obat bius ini tidak mudah melepaskannya, jika dia meninggalkan Aula Danyang, maka murid obat bius itu pasti akan menjadi yang pertama kali baginya. Dapat dikatakan bahwa dia telah berulang kali menghancurkan hal baik murid obat bius itu. Murid obat bius itu sangat membencinya. Jika kamu tidak membunuhnya, bagaimana kamu bisa bahagia di dalam hatimu? Aku tidak ingin melewati air berlumpur ini, tetapi sekarang sepertinya aku tidak bisa hidup tanpanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya, menyentuh dagunya dan berpikir, senang melihat wajah asli dokter abadi dan dukun jahat di tempat tidur. Dalam sekejap waktu, 3 hari kemudian, Yao Ling tidak meninggalkan halaman belakang, tetapi dia selalu mengirim orang untuk menanyakan tentang dokter itu. Dia bisa bertanya 7 atau 8 kali sehari. Yao Ling tidak meninggalkan halaman belakang, dan Ye Chen sangat senang berlatih di kamarnya. Nona, dokter dan dukun sudah datang. Seorang penjaga sekte Danyang berteriak di gerbang halaman. Mendengar ini, Yao Ling berlari keluar ruangan, dan kemudian Ye Chen mengikutinya keluar. Mereka meninggalkan halaman belakang bersama-sama. Tuan akhirnya datang. Yao Ling begitu bersemangat sepanjang perjalanan hingga dia tidak pernah berhenti tersenyum. Mereka datang ke aula dengan tergesa-gesa. Di aula, Tuan Ge dan Tuan Guo berdiri di aula. Ada 2 orang tua yang tampak berusia sekitar 60 tahun. Ada perbedaan besar dalam fisik dan temperamen mereka. Namun, tidak seorang pun akan mengira bahwa keduanya adalah saudara kembar. Di antara mereka, yang lebih tua, yang tinggi dan berwibawa di matanya, adalah dokter legendaris dan yang tertua dari si kembar. Pria tua lainnya yang sedikit kurus dan terlihat lusuh dalam pakaian adalah dukun legendaris. Dokter ini adalah model dokter ajaib. Seluruh orangnya luar biasa. Meskipun dia sudah menjadi orang tua, tubuhnya tegak. Siapapun yang melihatnya pasti tertarik dengan temperamen seperti itu. Tentu saja, dokter dukun juga akan tertarik pada orang-orang, tetapi bukan temperamen, tetapi penampilan jorok seperti ini. Jika Anda berjalan di jalan, orang lain pasti akan berpikir bahwa mereka adalah pengemis. Tuan, Paman, setelah memasuki aula, Yao Ling memanggil dengan ramah. Oh, gadisku sayang, kamu ingin mati Paman seperguruanmu. Biarkan dia memelukmu. Dokter dukun itu melihat roh obat muncul, matanya berbinar, buru-buru menyambutnya, harus memegang roh obat. Yao Ling dengan cepat menghindarinya dan berkata, Paman, aku sudah besar. Aku tidak bisa memegangnya dengan santai. Lagi pula,
Paman, kamu tidak bisa mandi dan berganti pakaian. Ini agak terlalu kuat. Dokter dukun itu sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, Paman, aroma ini adalah yang seharusnya dimiliki oleh orang yang membuat obat. Dia penuh dengan aroma obat. Mengapa aku harus mencucinya? Ketika tidak ada obat untuk digunakan, rebus pakaian ini, dan bahan obatnya akan tersedia. Ketika Yao Ling mendengar ini, dia hampir tidak muntah. Ye Chen juga merasakan mual. Apakah ini cara Dan Yang Zong memurnikan obat? Paman dan tidak membuat obat untukku, kan? Yao Ling berkata dengan wajah sedih. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa melakukan ini pada putri kecil kita? Kau tidak pernah memakannya. Kakakmu yang memakannya. Setelah memakannya, dia muntah selama 3 hari dan hampir tidak mencuci perutnya lagi. Dokter dukun itu tersenyum jahat. Baru saja mengatakan ini, murid tabib itu muncul di gerbang. Mendengar kata-kata dokter dukun itu, murid tabib itu baru saja akan melangkahkan kakinya dan langsung kaku di udara, sudut mulutnya berkedut. Dokter dukun itu melihat ke arah murid tabib yang akan masuk. Dia segera berkata sambil tersenyum, Yao Tong, kau datang tepat waktu. Aku masih punya beberapa pil yang baru saja digosok dari pakaianku. Apakah kau ingin mencicipinya? Murid tabib itu mendengar kata-kata ini, perutnya tiba-tiba bergejolak, mulai muntah di gerbang. Semua orang yang hadir menjadi biru. Ini benar-benar bunga yang luar biasa. Ini adalah dukun dalam legenda. Bunga yang sangat indah. Jika ada yang melihatnya, dia akan dibunuh. Ye Chen merasa ngeri, melihat beberapa pil hitam, dan juga merasa tidak nyaman. Aku bilang, bocah, bagaimana sikapmu? Kamu muntah saat melihatku. Apakah itu menjijikkan? Dukun tidak puas. Yao Tong menarik napas dalam-dalam dan segera tersenyum. Paman, aku benar-benar tidak mampu membeli barang bagus ini. Lebih baik aku memberikannya kepada orang lain. Kemudian dia pergi ke dokter dan berkata, aku sudah melihat tuan. Dokter itu mengangguk sedikit, tetapi tidak berbicara. Dokter dukun itu mendengus dan melihat sekeliling aula. Matanya tertuju pada Ye Chen. Melihat Ye Chen yang aneh, dia melihat ke atas dan ke bawah dengan hati-hati, lalu bertanya, siapa bocah ini? Ketika Ye Chen melihat dukun itu menatap dirinya sendiri seperti ini, dia merasakan semacam perasaan menyeramkan. Dia tidak takut pada dukun itu, tetapi takut dukun itu akan memberinya pil dan Yao Ling segera memperkenalkan, dialah yang melindungiku dari kota Tianwu ke kota Baidi, dan dia juga menyelamatkan hidupku di kota Baidi. Dia adalah juru selamatku. Oh, begitu. Kamu adalah Ye Chen dalam surat orang tua itu. Kata dukun itu, Ye Chen telah bertemu dengan para pendahuluku. Ye Chen mengepalkan tinjunya. Dukun itu tertawa dan berkata, anak baik, bagus, kamu telah menyelamatkan nyawa gadis Yao Ling. Aku harus berterima kasih padamu, minumlah pil ini. Garis hitam di wajah Ye Chen, apakah itu cara berterima kasih padamu? Aku lebih suka tidak memiliki apapun. Mendengar ini, wajah Yao Ling berubah, dan kemudian dia melotot ke arah Dr. Yong, Paman, kamu melihat benda ini dan merasa mual. Kamu sangat berterima kasih kepada orang lain. Di mana kamu membiarkan wajahku pergi? Seorang dukun mendengar balasan, benda ini menjijikkan, ini adalah harta karun, aku tidak akan memberikannya kepada orang biasa. Tidak peduli seberapa bagusnya, orang harus memiliki keinginan untuk memakannya. Siapa yang berani memakannya? Yao Ling bersenandung. Dokter dukun tak berdaya, berkata, baiklah, ada hal-hal baik yang tidak tahu harus dihargai. Lupakan saja, aku akan memberimu pil baru yang baru saja aku kembangkan. Lei Jidan, ini unik, setelah meminumnya, kamu dapat memicu guntur Dewa Surga ke-9 untuk menyerang lawan, dan itu sangat kuat.